Oke, ketemu lagi sama gue. Nama gue Dani. Gue dari 1000 Roti. Lu bisa pesan roti di 0818385925. Lu bisa juga jadi reseller kalau lu masih di kota Bekasi, karena masih deket-deket jarak antarnya. Cuma kalau luar kota gue belum kepikir karena ongkos kirimnya gimana ya, masih masuk apa enggak gitu. Jadi roti, peyek ya, terus ada lontong, ada apa kemarin ya, the crepes, ada lagi industri-industri lain yang mungkin akan gue videoin. Dan yang pasti kemungkinan besar lo hanya menemukan usaha-usaha yang gue posting yang punya profit, artinya punya untung. Karena kalau nggak ada untungnya gue bingung juga ya. Dan yang kalaupun ada, mungkin suatu saat ada podcast atau ada interview atau ada apa, ada video yang gue buat yang mungkin lebih cenderung bertanya ke si perusahaan, kenapa lu bikin usaha yang rugi terus menerus gitu. Karena gue nggak tertarik bikin video yang usahanya rugi. Lu kan nggak tahu berapa dampaknya, artinya berapa besar dampak yang bakal dirasain kalau perusahaan itu rugi gitu ya. Kasarnya sampai apa namanya, orang nggak jelas pun bisa komen seenak perut gitu kan. Makanya gue kadang bingung ya, gue sampai bikin video ini karena beberapa hari gue masih mikir, gue bikin nggak, tapi gue nggak bikin. Pikiran ini nyangkut mulu gitu. uh, Bingung gue soalnya gimana ya. Jadi kayak, wah gue bingung deh mau mulai dari mana. Gini, gue sekolah di sekolah bisnis ya. Uh, Artinya gue belajar di situ tentang gimana cara membuat sebuah usaha atau mengelola sebuah usaha. Salah satu poin yang didapatkan, pasti lu mau bikin usaha yang bagus lah, menguntungkan lah. Nah kalau, tapi menurut gua, walaupun lu belajar sama seseorang, bukan berarti lu harus setuju dengan apapun yang dia katakan gitu. Jadi sekalipun lu termasuk dengan gua, misalnya lu denger gua nggak setuju sama gua, it's okay gitu. Karena mungkin lu punya sudut pandang yang berbeda dengan gue, dan itu biasa aja. Yang jadi gue bingung lah, gue sekolah nih gitu kasar kan, atau gue belajar lah tentang usaha, baik dari informal ya, otodidak, belajar dari sekeliling, dan gue belajar dari formal yang lu harus duduk di bangku. Karena zaman dulu itu nggak ada YouTube, nggak ada video yang bisa lu pelajarin ya. Satu-satunya jalan yang mungkin bisa lo lakuin dengan cepat, mempercepat proses pemahaman lo, adalah sekolah gitu. Beda dengan zaman ini, lo bisa akses semua informasi cukup lewat internet, baik dari tulisan ataupun dari video gitu. Nah salah satu tujuan gue jelas gitu, gue pengen menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dan uh, menguntungkan lah gitu. Jadi gue kenapa sampai beberapa hari, karena gue mesti mikir gitu, ini etis apa enggak, enak apa enggak. Karena orang yang mengajarkan bisnis tidak untung itu hal biasa adalah seorang profesor yang gue nggak bisa sebut namanya, ini juga public figure. Kadang-kadang gue bingung gitu, apa yang mau dibanggain dengan usaha yang rugi terus menerus gitu. Beberapa hari ini gue juga ikutin harga sahamnya gitu ya, sejak apa namanya, di Rut Telkomsel dipanggil DPR gitu untuk menjelaskan mengenai unrealized loss, artinya keuntungan yang kerugian yang belum terjadi gitu. Alasannya kan belum terjadi gitu. Telkomsel beli di 275, waktu itu harga saham gue tuh anjlok hampir ke 178 kalau nggak salah, di bawah 180 lah ya.
Nah sejak dipanggil DPR harga saham tuh naik gitu. Gue nggak habis pikir eh, itu apakah ada impact dari itu. Nah balik lagi ke yang tadi, salah satu yang gue nggak pro dengan sang profesor adalah dia berasumsi bahwa yang gue tangkap adalah dia berasumsi startup rugi itu biasa gitu. Eh, Apa yang mau diharapin gitu. Jadi untung kan cuma ada dua, dari net profit margin, memang dari arus kas ada yang namanya capital gain gitu. Kalau cuma berharap dari capital gain, gue mikirnya ya kalau masih company to company atau big company to big company yang duitnya banyak ya, investor besar lawan sama investor besar, lu rugi atau lu yang kayaknya luar biasa it's okay gitu. Tapi begitu lu udah masuk go public kan ada investor retail di situ, ada investor kecil, ada pemain-pemain kecil yang mungkin nyari duitnya sampai uh, keringet sampai ke jok-jok gitu. Gua nggak kebayang aja sih gitu ya, kok kok dibuat dan dipersepsikan bahwa usaha rugi itu biasa gitu. Gue masih nggak habis pikir gitu. Terus sekolah buat apa gitu kalau kalau tujuannya rugi itu biasa gitu. Gue yang rugi 10 triliun, 10 tahun, ratusan puluhan triliun gitu 3 tahun terakhir, bahkan kuartal pertama itu atau 3 kuartal tuh 3 bulan pertama itu kan harus ada laporan keuangan karena sudah go public, itu ruginya 6,47 triliun gitu. Jadi sekitar 6,5 triliun lah. Lu bayangin kalau 1 tahun ini gue tuh bakal rugi sekitar 25 sampai 26 triliun. Yang gue inget ya dari laporan keuangan yang terakhir gue baca itu, kalau gue nggak salah kasnya mereka 15 triliun dan kerugian per tahun tuh sekitar 10 sampai 15 atau 15 sampai 20 lah, kurang lebih sekitar segitu. Dan kasnya mereka tinggal 15 triliun, artinya begitu IPO 13 triliun ya kurang lebih mereka punya duit sekitar 28 sampai 25 sampai 30 triliun lah di luar piutang. Nah, kalau tahun ini terjadi kerugian sebesar 20 aja lah, 20 sampai 25 triliun, berarti tahun depan itu saldo kas mereka di luar piutang ya. Piutang tuh tagihan yang belum masuk atau pendapatan yang belum diakui, itu mungkin sisanya tinggal 5 sampai 10 triliun lah. Lu bisa bayangin kalau tahun depan mereka masih belum melakukan restrukturisasi, belum melakukan pembenahan, apa yang mesti industri yang mesti dibuang, mesti dikeluarin dari industri utama, mana usaha-usaha yang harus di cut, mana kan nggak semua akuisisi juga, lu kalau baca laporan keuangan nggak semua akuisisi juga berhasil. Ada beberapa industri yang mereka buka, mereka akuisisi atau uh, dan gagal gitu akhirnya ditutup. Lu bisa baca juga mana mana usaha-usaha yang itu sumber duitnya ya dari sekarang begitu IPO ya duitnya dari duit lu juga gitu, duit investor-investor kecil yang nyari duitnya keringat sampai ke jok-jok gitu kan, yang harus duduk berjam-jam hanya nungguin 1.000 2.000 perak lah. Dan yang gua heran kan uh, seorang tokoh gitu ya, yang mungkin bagian dari salah satu kampus yang mengajar gua, profesor dengan uh, lantang dalam tanda kutip itu menyatakan bahwa rugi itu biasa gitu. Gua nggak habis pikir gitu kalau 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 tujuan sekolah adalah untuk mengajarkan kerugian ya buat apa sekolah gitu sih, itu menurut gua gitu. Dan satu lagi ada satu ya posisinya CEO, mungkin lu pernah baca artikelnya, kalau lu tulis di lu search gitu ya sebuah artikel khususnya dunia bisnis, keluar juga webnya dia, dan dia menyatakan bahwa ya biar gimana pun kita harus dalam tanda kutip berutang jasa lah, tanpa si unicorn ini mana mungkin yang kecil-kecil gitu. Wah ini terus sama satu lagi, toh pada akhirnya yang merasakan investasi duit dari hasil investasi yang mereka dapatkan dari luar
entah itu dari dalam negeri atau dari luar negeri, toh masyarakat Indonesia juga gitu, masyarakat dalam negeri juga. Dalam pikiran gue, kok dengan bangganya gitu, gue nggak ngerti gitu ya. Ya oke, memang mereka bisa menghasilkan banyak pekerjaan gitu ya, membuka lapangan pekerjaan, membantu banyak orang, iya benar. Cuma kalau posisinya rugi terus menerus, ini perusahaan mau 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 bisa survive sampai kapan gitu. Itu menurut gue sih yang gue nggak habis pikir, cuman di situ gitu. Kalau atas dasar misalnya mereka yang akan menikmati itu pada dasarnya kita kita juga, ya gue mikirnya ini perusahaan bos, ini bukan bukan bansos, bukan Kementerian Sosial, bukan apa ya, lu bukan bukan social entrepreneurship gitu, bukan usaha yang tujuannya untuk membantu orang. Kalau caranya begitu, cara berpikirnya begitu, ya ngapain bikin industri, lu bagi-bagiin aja duitnya kayak BLT, kayak bansos gitu. Saat lu mau bikin company, setahu gue dan menurut gue ya harusnya untung lah. Kalau kerugian kita rayakan, gue nggak habis pikir gitu. Nah, apa hubungan? Contoh salah satu deket lah, ya kan? Ini baru di IPO belum lama. Lu bisa bayangin Garuda yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan dalam tanda kutip, ya kan, sampai ada white campaign-nya yang mengangkat uh, negara ini berutang jasa